Nah, baik anak-anak ibu semua, hari ini kita masuk kepada pembelajaran kita di bab 2, yaitu mengenai persamaan kuadrat. Nah, langsung aja kita mulai ya. Nah, persamaan kuadrat, apa sih itu persamaan kuadrat ya kan? Persamaan kuadrat adalah persamaan yang pangkat tertinggi variabelnya adalah 2 ya. Pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2 ya. Tahu semua apa variabel ya kan? Biasanya variabel itu berbentuk huruf ya kan? Bisa X, Y, Z, P, Q, R, S, T ya kan. Nah, itulah variabel. Nah, bentuk umum persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan ketentuan A tidak boleh sama dengan 0 ya kan. Kenapa A tidak boleh sama dengan 0? Kalau di sini A sama dengan 0, 0 dikali dengan X kuadrat itu kan sudah 0 ya kan. Maka pangkat tertinggi variabelnya bukan lagi 2. Sedangkan syarat dikatakan persamaan kuadrat yaitu pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Jadi AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0 adalah persamaan kuadrat dengan variabel X ya. Jadi X di sini adalah variabelnya. Nah, pangkat tertinggi dari X yaitu pangkat 2, maka disebut dengan persamaan kuadrat. Lalu keterangannya A adalah koefisien variabel berpangkat 2 ya kan. A adalah koefisien variabel berpangkat 2. Nah, B itu adalah koefisien variabel berpangkat 1 ya kan. Lalu C itu adalah konstanta ya kan. Kalau misalnya ibu buat contohnya ya. Contoh dari persamaan kuadrat ya kan. Contohnya misalnya bisa ibu buat X kuadrat ditambah 2X tambah 5 sama dengan 0 ya kan. Nah, apa ini variabelnya? Variabelnya adalah yang X ya kan. Pangkat tertinggi dari X adalah pangkat 2, maka terpenuhilah syarat dari persamaan kuadrat. Nah, berapakah A-nya ya kan? A adalah koefisien variabel berpangkat 2. Nah, ini kan variabel berpangkat 2 ya kan? Berapakah koefisiennya? Nah, kalau tidak tertulis angkanya, maka koefisiennya yaitu ini sama dengan 1. Lalu, berapakah B-nya? B adalah koefisien variabel berpangkat 1. Ya kan, ini kan variabel berpangkat 1. Nah, berapakah koefisiennya? Berapa bilangan di depannya? Yaitu bilangan 2, maka B sama dengan 2. Lalu C. C adalah konstanta, bilangan yang berdiri sendiri. Maka C sama dengan 5. Lalu misalnya contoh kedua, minus 4P kuadrat dikurang 5P ditambah 10 sama dengan 0 ya kan. Nah, minus 4P kuadrat kurang 5P tambah 10 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kuadrat dengan variabel P. Tidak selamanya X ya. Bisa variabelnya variabel P. Nah, variabel P ini pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Maka bisa kita tentukan A-nya. A adalah koefisien variabel berpangkat 2. Kan ini yang berpangkat 2. Nah, berapa bilangan di depannya? Yaitu bilangan minus 4. Lalu B. B adalah koefisien variabel berpangkat 1. Nah, ini pangkat 1. Berapa bilangan di depannya? Itu adalah minus 5. Jangan salah ya, jangan dibuat 5, tetapi minus 5. Maka B sama dengan minus 5. Sedangkan C adalah konstantanya itu 10. Nah, jadilah contoh dari persamaan kuadrat ya. Ingat syaratnya yaitu variabelnya berpangkat paling tinggi harus ada pangkat 2. Nah, selanjutnya ya, akar-akar atau penyelesaian dari AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 adalah nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Artinya ini kan variabel dari persamaan kuadratnya X ya kan. Jadi kita mencari akar-akarnya atau nilai X, sehingga nanti jika kita masukkan nilai X-nya ke dalam persamaan ini, paslah dia persamaannya bernilai 0. Jadi kita substitusikan X-nya, pas dia persamaannya bernilai 0. Nah, cara menentukan akar persamaan kuadrat ada 3 ya, yaitu yang pertama nanti memfaktorkan, yang kedua nanti melengkapi kuadrat sempurna, nah yang ketiga yaitu rumus kuadratik atau disebut dengan rumus A, B, dan C.
Nah, oke, sekarang kita masuk ke cara mencari akar persamaan kuadrat yang pertama, yaitu cara memfaktorkan, ya kan? Nanti ada terbagi-bagi lagi dia. Nah, bagaimana dia memfaktorkan jika bentuk persamaannya adalah ax kuadrat tambah bx sama dengan 0. Ini artinya dia persamaan kuadratnya tidak sempurna, ya kan? Kenapa? Karena nilai c-nya tidak ada di sini, hanya ada nilai a dan b, ya kan? Nah, perhatikan ya, contoh berikut. Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan yang pertama, yaitu 2x kuadrat dikurang 5x sama dengan 0. Jadi memfaktorkannya bagaimana, ya kan? Pertama-tama lihat dulu koefisien dari variabelnya. Nah, kalau kamu lihat ini kan variabelnya variabel x, ya kan? Nah, kalau kamu lihat angka 2 dan ini 5, minus 5. Nah, apa faktor dari 2 dan minus 5, ya kan? Nah, faktornya ternyata hanya ada 1. Jadi cari dia faktornya kecuali 1. Nah, kalau dia 1, anggap saja dia faktornya itu tidak dituliskan, ya kan? Jadi tidak terlihat dia. Jadi pindah ke variabelnya. Nah, variabelnya di sini ada x kuadrat, di sini ada x. Maka ambil faktornya adalah pangkat terkecil. Kalau di sini pangkat 2, ini pangkat 1, maka faktornya adalah x pangkat 1. X pangkat 1 yaitu x, maka keluarkan x. Ya kan? Buka kurung. Nah, di sini ada 2x kuadrat, 2x kuadrat. Di sini sudah keluar x. Maka apa sisa? Yang sisa adalah 2 dikali dengan x pangkat 1, ya kan? Karena di sini pangkat 2, sudah keluar x pangkat 1, maka tersisa dia yang pangkat 1. Kurang. Oke, karena di sini kurang 5x. Nah, di sini sudah keluar x. Apa yang sisa? Yang sisa adalah 5. Kurang 5 sama dengan 0. Oke ya, bisa ya? Nah, lalu perhatikan. Di sini kan ada 2 tempat dia kan? Ada dia x, ada 2x kurang 5. Maka dari depan dulu. Pertama, x yang paling depan ini, pindahkan dia ke sebelah kanan. Menjadi x sama dengan 0. Ya. Atau ini, 2x kurang 5 sama dengan 0. Nah, ini sederhanakan dia secara aljabar biasa. Maka 2x sama dengan, jika minus 5, pindah ruas menjadi positif 5, ya kan? Maka ini biar hilang 2-nya, kita bagi dengan 2. Ini juga bagi dengan 2. Habis 2-nya, sisalah x. Maka x sama dengan 5/2. Maka himpunan penyelesaiannya, ya, himpunan penyelesaiannya, HP himpunan penyelesaian, ada 2 tadi x-nya, kan? Ada 0 dan 5/2. Maka 0 dan 5/2. Nah, inilah penyelesaian, inilah nilai x-nya. Jadi kalau kamu masukkan nilai x ini ke dalam persamaan kuadrat ini, paslah nanti hasilnya sama dengan 0, ya kan? Kalau kamu coba dia 0, gantikan x-nya 0. Nanti hasilnya 0. Coba kamu masukkan 5/2, hasilnya juga nanti 0, ya. Hasilnya juga 0. Sekarang contoh kedua. Yang ini, ya, minus 10p kuadrat dikurang 15p sama dengan 0. Pertama, perhatikan dulu untuk yang koefisien. Nah, koefisiennya di sini adalah minus 10 dan minus 15. Kalau kamu perhatikan ini minus 10 dan minus 15, nah, ini faktornya selain 1 ada, ya kan? Yaitu faktornya adalah 5. Kenapa 5? Karena minus 10 ini bisa dibagi 5. 15 ini juga bisa dibagi 5. Jadi ambil dia faktor terbesar. Maka kita keluarkanlah bisa 5, bisa minus 5, ya. Misalkan ibu keluarkan minus 5 karena dia sama-sama negatif, ya. Minus 5. Oke, lalu ke variabel. Ada p kuadrat, ada p. Maka ambil pangkat terkecil, yaitu pangkat 1. Maka minus 5p. Oke, ya, buka kurung. Nah, sekarang bagikan. Minus 10 dibagi minus 5. Itu hasilnya adalah 2. Nah, kan? Lalu p kuadrat, di sini sudah ada p pangkat 1, maka sisa ke dalam adalah p pangkat 1 dikurang. Nah, sekarang perhatikan untuk tandanya, ya. Jangan dibuat kurang dulu karena di sini kan tadi keluar minus 5, kan? Jadi ini anggap minus 15, ya. Minus 15 dibagi minus 5. Itu hasilnya adalah positif 3. Di sini pangkat 1, maka sudah habis. Kalau nanti kamu ragu, kalikan dia ke dalam. Minus 5p kali 2p itu sama dengan minus 10p
kuadrat. Lalu kalikan lagi, minus 5P kali 3 itu adalah minus 15P, ya kan? Nah, sesuai dengan yang cara ini tadi, pakai juga ke sini. Maka minus 5P pertama ya, sama dengan 0, ya kan? Ini dibagi minus 5. Ini juga dibagi minus 5. Habis minus 5-nya, sisa P sama dengan 0. Jika dibagi dengan suatu bilangan, itu hasilnya adalah 0, ya. Lalu ke yang dalam kurung. 2P tambah 3 sama dengan 0. Pindah ruaskanlah yang 3. Berarti 2P sama dengan positif 3. Jika berpindah ruas menjadi negatif 3. Maka ini bagi 2, ya kan? Ini juga dibagi 2. Habis 2-nya, sisa P sama dengan minus 3/2. Maka himpunan penyelesaiannya yaitu ada 2 ya. P-nya bisa 0 dan bisa minus 3/2. Berarti minus 3/2 dan 0. Jadi nanti kalau misalnya kamu masukkan nilai P-nya ke sini 0, ya kan, gantikan P-nya 0, maka hasilnya juga 0. Kalau kamu gantikan nanti P-nya minus 3/2 ke dalam persamaan kuadratnya, hasilnya juga sama dengan 0. Nah, sekarang untuk contoh terakhir yang bentuk pertama ini. Nah, ini ya, 3Y kuadrat dikurang 12Y sama dengan 0. Sekarang perhatikan untuk koefisiennya 3 dan 12. Nah, 3 dan 12 ini bisa sama-sama dibagi 3, ya kan? Jadi faktornya 3. Maka keluarlah 3. Ya. Lalu ada Y kuadrat dan ada Y pangkat 1. Maka faktornya adalah pangkat terkecil, yaitu pangkat 1. Maka keluar Y. Buka kurung, ya. 3, ya kan? Dibagi dengan 3 itu hasilnya 1. Maka angka 1 nggak usah dituliskan. Lalu Y kuadrat, di sini sudah ada Y pangkat 1. Maka sisalah dia Y pangkat 1, ya kan? Lalu ini minus 12, ini kita nggak minus 12 ya. Minus 12 dibagi 3. Nah, itu hasilnya minus 4 ya. Di sini sudah ada Y pangkat 1. Ini pun sudah ada Y pangkat 1. Maka habislah dia yang variabelnya sama dengan 0. Nah, kalau kamu tidak yakin, selalu ibu bilang ya, kalikan saja dia. 3Y kali Y itu adalah 3Y kuadrat. Lalu 3Y kali minus 4 adalah minus 12Y. Maka, nah sama seperti yang ini, cara yang ini, kita aplikasikan ke sini juga. Berarti 3Y sama dengan 0. Ini kita bagi 3, bagi 3. Habis, dapat Y sama dengan 0 ya. 0 jika dibagi bilangan itu hasilnya adalah 0. Atau yang kedua, yang dalam kurung. Y kurang 4 sama dengan 0. Maka Y sama dengan, nah ini minus 4, jika berpindah ruas dia menjadi positif 4. Maka sudah dapat nilai Y-nya, ya kan? Karena ini adalah persamaan kuadrat dengan variabel Y. Maka himpunan penyelesaiannya yaitu 0 dan 4. Nah, demikian dia cara memfaktorkan. Yang pertama, jika bentuk persamaannya itu bentuk persamaan kuadrat tidak sempurna. Dalam hal ini bentuknya AX kuadrat tambah BX sama dengan 0. Nah, ini caranya jika C-nya tidak ada ya. Jadi demikianlah dulu untuk bentuk yang pertama. Nah, sekarang kita masuk ke dalam cara memfaktorkan untuk bentuk yang kedua, yaitu bentuk persamaan AX kuadrat tambah C sama dengan 0. Nah, dalam hal ini artinya B-nya tidak ada ya. B tidak ada di sini, B sama dengan 0. Nah, bagaimana caranya? Nah, mirip seperti yang tadi, yang pertama, tapi dia nanti ada kuadratnya, ada pengakarannya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan. Yang pertama, 4X kuadrat kurang 16 sama dengan 0. Nah, B-nya tidak ada ya. A-nya di sini 4, B-nya 0, C-nya adalah minus 16. Nah, caranya nanti tidak bisa kita buat seperti yang sebelumnya. Nah, caranya lebih gampang lagi. Lebih gampang bagaimana? Seperti ini dia. Pertama, pindah ruaskan yang konstantanya. Ini kan konstantanya minus 16 ya kan? Pindah ruaskan ke kanan. Berarti sisa di sebelah kiri 4X kuadrat sama dengan, nah, minus 16 jika berpindah ruas jadi positif 16 ya kan? Positif 16. Lalu kita mau hanya X, maka di sini harus kita bagi dengan 4 bagi dengan 4. Nah, ini habislah 4-nya. Sisa di sini adalah X kuadrat sama dengan 16 bagi 4. Nah, berapa 16 bagi 4?
16 bagi 4 yaitu 4. Oke ya. Nah, sekarang perhatikan. Ini X kuadrat sama dengan 4. Maka jika X saja, haruslah kita akarkan yang 4. Akar kuadrat dari 4. Nah, jadi lihat. Bilangan berapakah yang dikuadratkan hasilnya 4? Nah, kalau kamu jawab 2 benar, tapi masih kurang ya kan? Kenapa? Jawabannya adalah positif dan negatif 2. Nah, positif 2 jika kamu kuadratkan hasilnya 4. Negatif 2 jika dikuadratkan juga 4. Negatif 2 kali negatif 2 hasilnya adalah 4. Maka jawabannya ada 2. Ada positif 2, ada negatif 2. Maka himpunannya ya juga ada 2 ya kan? Ada negatif 2 dan positif 2. Nah, jadi kalau kamu memasukkan nanti X-nya minus 2 atau X-nya 2 ke dalam persamaan ini, hasilnya sama dengan 0 ya. Nah, selanjutnya untuk contoh kedua yang ini 16A kuadrat dikurang 25 sama dengan 0. Sama, kita pindah ruaskan konstantanya. Konstantanya yang minus 25 ya kan? Maka 16A kuadrat sama dengan, jika berpindah ruas yang minus 25, ini sama dengan positif 25. Ya, ini bagi dengan 16. Bagi 16. Habislah ini. Sisa A kuadrat sama dengan 25 per 16. Sama seperti yang sebelumnya, akarkan lagi dia. Maka A sama dengan akar kuadrat dari 25 per 16. Nah, sesuai dengan sifat akar-akar yang kita pelajari di bab 1, ini sama saja dengan akar 25 per akar 16. Ya kan? Maka jawabannya adalah A sama dengan, nah ini juga ada positif atau negatif ya. Positif negatif, ini juga positif negatif. Nah, berapa akar 25 yang kamu tahu? Nah, 5 ya kan? Tapi bisa positif 5, bisa negatif 5. Makanya di sini positif negatif 5 per akar 16 itu sama dengan 4. Maka himpunannya ada 2. Apa aja himpunannya? Nah, di sini kan Ibu tulis positif negatif 5 per 4 ya. Maka dia positif negatif 5 per 4 atau positif 5 per 4 ya kan, sekali positif sekali negatif. Nah, ini juga sekali positif sekali negatif. Oke, sekarang untuk contoh ketiga ini ya, X kuadrat ditambah 15 sama dengan 0. Sama, kita pindahkan konstantanya. Maka di sini X kuadrat sama dengan minus 15 ya. Maka X sama dengan akar dari minus 15. Nah, kalau akar dari bilangan negatif itu tidak ada ya, itu artinya bilangan imajiner. Maka ini tidak ada hasilnya. Maka X-nya itu adalah, kita buat saja kayak gini. Tidak memiliki penyelesaian. Ya. Kenapa? Karena akar dari bilangan negatif itu adalah bilangan imajiner, maka tidak ada nilai X yang memenuhi. Nanti kalau ada soal seperti ini, kamu buat tidak memiliki penyelesaian. Ya. Sekarang contoh yang terakhir, berarti ini minus 3T kuadrat, pindah ruaskan yang 7, berarti sama dengan minus 7. Ya kan? Berarti ini dibagi minus 3, dibagi minus 3. Habislah minus 3-nya, sisa T kuadrat. T kuadrat sama dengan negatif 7 dibagi negatif 3. Berarti jadi positif ya, 7 per 3. Maka T sama dengan akar dari 7 per 3. Nah, akar dari 7 per 3. Kalau kamu perhatikan, tidak bisa seperti yang contoh kedua ini ya kan. Akar 25 memang ada, lalu akar 16 juga ada. Sedangkan ini, kalau misalnya kita pisahkan dia menjadi akar 7 per akar 3. Nah, akar 7 itu kan koma-koma. Nah, akar 3 juga koma-koma. Jadi tidak usah dipaksakan. Kita buat aja seperti ini. Maka T sama dengan bisa positif, bisa negatif akar dari 7 per 3. Maka kita buat himpunan penyelesaiannya itu sama dengan sekali negatif akar 7 per 3 sekali positif akar dari 7 per 3 ya kan. Nah, jadi kalau kamu perhatikan untuk yang bentuk kedua ini, yang B-nya tidak ada ya kan, hanya A dan C, dia jawabannya selalu positif, selalu negatif, angkanya sama ya kan. Di sini negatif 2, positif 2.
di sini minus 5/4, lalu di sini negatif 5/4, di sini positif 5/4. Nah, ini ada negatif akar 7/3, lalu ada positif akar 7/3. Nah, jadi ingat ya, kalau nanti dia ada akarnya, di dalam tanda akar itu bilangan negatif, berarti dia tidak memiliki penyelesaian. Nah, demikianlah dia pemfaktoran untuk bentuk kedua.